Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pemeriksaan dan penyelesaian sengketa transfer pricing. Beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama tahapan pemeriksaan transfer pricing, yang kedua penerapan metode transfer pricing dalam pemeriksaan, yang ketiga pemeriksaan transaksi khusus, dan yang keempat mutual agreement procedure. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tahapan pemeriksaan transfer pricing. Tahapan pemeriksaan transfer pricing dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada tahap persiapan. Tahapan ini harus dilakukan sesuai dengan tata cara pemeriksaan yang berlaku. Hal yang perlu diperhatikan oleh pemeriksa pajak adalah mengumpulkan dan mempelajari data wajib pajak terkait afiliasi beserta pihak yang punya hubungan istimewa untuk dipertimbangkan dalam penyusunan rencana dan program pemeriksaan. Yang kedua ada tahapan pelaksanaan. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama menentukan karakteristik wajib pajak, yang kedua memilih metode transfer pricing, dan yang ketiga menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Selanjutnya tahapan yang terakhir yaitu tahapan pelaporan pemeriksaan transfer pricing. Tahapan ini harus dilakukan sesuai dengan tata cara pemeriksaan yang berlaku. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan metode transfer pricing dalam pemeriksaan. Jadi sebelum membahas metode transfer pricing yang bisa digunakan dalam pemeriksaan, dalam memilih metode tersebut harus dipilih berdasarkan yang paling sesuai dengan fakta dan kondisi. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan tuh ada seperti kelebihan dan kekurangan setiap metode, kesesuaian metode, ketersediaan informasi, dan juga tingkat kesebandingan antara transaksi afiliasi dengan transaksi antar pihak yang independen. Lalu selain mempertimbangkan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih metode transfer pricing, pengujian pemilihan pihak itu juga perlu dilakukan, atau pemilihan pihak yang akan diuji itu harus dilakukan juga. Jadi di sini metode yang biasa dipakai atau yang sudah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman. Yang pertama itu ada metode perbandingan harga antara pihak yang independen atau comparable uncontrolled price method. Jadi metode perbandingan harga antara pihak yang independen ini adalah metode penentuan harga transfer yang membandingkan harga barang atau jasa dalam transaksi afiliasi dengan harga barang atau jasa dalam transaksi independen. Lalu yang kedua ada resale price method atau metode harga penjualan kembali. Jadi metode harga penjualan kembali adalah metode penentuan harga transfer yang menentukan harga pembelian barang dan jasa dari pihak afiliasi dengan cara mengurangkan laba kotor pihak independen yang sebanding dari harga jual kembali barang dan jasa tersebut kepada pihak independen. Lalu yang ketiga ada cost plus method atau metode biaya plus atau biaya tambahan. Jadi metode ini adalah metode penentuan harga transfer yang menambahkan laba kotor dari transaksi independen yang sebanding terhadap biaya yang ditanggung dalam transaksi afiliasi. Jadi intinya seperti menambahkan biaya dalam penghitungannya. Lalu yang keempat ada transaksional net margin method atau metode laba bersih transaksional. Metode ini adalah metode penentuan harga transfer yang menggunakan indikator tingkat laba transaksi independen yang sebanding untuk menentukan laba bersih usaha transaksi afiliasi. Lalu yang terakhir ada profit split method atau metode pembagian laba. Metode pembagian laba adalah metode penentuan harga transfer yang membagi laba gabungan kepada pihak afiliasi yang terlibat dalam transaksi afiliasi berdasarkan kontribusi yang diberikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan transaksi khusus pada transfer pricing. Jadi, menurut PMK 22 tahun 2020, transaksi yang dipengaruhi hubungan khusus meliputi yang pertama, transaksi jasa. Kemudian ada transaksi yang terkait penggunaan atau hak menggunakan harta tidak berwujud. Berdasarkan PMK nomor 22, memasukkan klausul pengungkapan informasi
pihak-pihak yang berkontribusi dan melakukan aktivitas pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, proteksi, dan eksploitasi atas harta tidak berwujud. Hal ini sesuai dengan rekomendasi BEPS Action Plan dan OECD Transfer Pricing Guidelines tahun 2017 yang menekankan bahwa pentingnya informasi terkait peran, fungsi, aset, dan risiko dari setiap anggota grup usaha selain informasi terkait kepemilikan secara legal dan ekonomi. Kemudian ada transaksi terkait biaya pinjaman. Adanya tambahan penjelasan terkait tahapan penerapan PKKU untuk transaksi biaya pinjaman terkait pembiayaan intragroup atau intragroup financing. Kemudian ada transaksi pengalihan harta dan restrukturisasi usaha. Di sini, ketentuan pembuktian atas kedua transaksi tersebut meliputi yang pertama ada motif, tujuan, dan alasan ekonomis transaksi. Kemudian, transaksi sesuai dengan substansi dan keadaan yang sebenarnya. Kemudian, manfaat yang diharapkan dari transaksi tersebut. Kemudian yang terakhir ada transaksi tersebut merupakan pilihan terbaik dari berbagai pilihan lain yang tersedia. Kemudian ada kesepakatan kontribusi biaya. Jadi, apabila wajib pajak tidak bisa membuktikan transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa khusus berdasarkan tahapan yang sudah diatur di dalam PMK 22 ini, transaksi tersebut dianggap tidak memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau PKKU. Mutual Agreement Procedure. Mutual Agreement Procedure merupakan alternatif bagi wajib pajak untuk menyelesaikan sengketa yang menimbulkan pembajakan berganda, atau apabila terdapat indikasi bahwa tindakan otoritas negara mitra menyebabkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan tax treaty atau P3GP. Atau bisa juga untuk penyelesaian sengketa transfer pricing. Ketentuan MIP yang terbaru diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK 03/2019. Fungsi dan manfaat MIP. Kenapa meminta MIP? Pada dasarnya MIP adalah salah satu penyelesaian sengketa pajak. Selain proses keberatan dan banding ke pengadilan pajak, wajib pajak dapat memilih salah satu jalan penyelesaian atau bersama-sama. Contoh mengajukan penyelesaian bersama-sama yaitu setelah selesai pemeriksaan terbit surat ketetapan pajak berupa SKPKB. Wajib pajak mengajukan keberatan atas SKPKB. Selain mengajukan keberatan, wajib pajak juga mengajukan MIP ke kantor pajak. Menurut ketentuan dalam hal permintaan pelaksanaan MIP diajukan bersama dengan pengajuan permohonan keberatan atau banding. Materi yang diajukan permintaan pelaksanaan MIP hal tercakup dalam materi sengketa yang diajukan permohonan dimaksud. Sekian dari presentasi kelompok A.